Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Bapak Ibu, keluarga semuanya yang selalu mendampingi anak-anaknya di rumah. Sehat ya, tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Tentang hidup rukun di masyarakat, baiklah kita perlu tahu terlebih dahulu ya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia disebut juga makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain dalam hidupnya, yang hidup secara bermasyarakat. Nah, dalam hidup bermasyarakat selalu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang dapat kita miliki, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dapat kita kerjakan atau yang dapat kita lakukan. Nah, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bermasyarakat ini akan menciptakan kerukunan. Hidup rukun di masyarakat akan membuat kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Contoh hidup rukun di masyarakat. 1. Kerja bakti. Nah, coba kita lihat gambar yang sedang kerja bakti atau bergotong royong, kerjasama yang baik yang mereka lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, dalam bermasyarakat kita harus selalu hidup rukun. Jika tetangga sedang kesusahan, kita harus membantu. Jika ada kerja bakti di kampung, kita harus ikut berpartisipasi. Nah, kita lihat lagi. 2. Menjenguk tetangga yang sakit. Dengan saling membantu dan menyayangi, hidup rukun di masyarakat akan terjalin kuat kalau kita melakukannya dengan baik. Lihat gambarnya, mereka sedang melihat menjenguk teman mereka yang sakit. 3. Menyapa tetangga. Nah, anak-anakku yang baik, kita kalau bertetangga harus ramah, sopan, dan harus peduli. 4. Membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, kita pun harus peduli kepada tetangga kita yang terkena musibah, seperti gambar ini yang kita lihat. Nah, 5. Tidak menghina orang lain. Nah, ini perbuatan yang tidak terpuji, anak. Tidak boleh membuli, mengata-ngatain, bahkan menghina apalagi. Itu perbuatan yang tidak baik dan menimbulkan dosa. Contoh yang kita lihat pada gambar tadi, nah semuanya itu adalah
Contoh tolong menolong. Tolong menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antar sesama manusia. Artinya tanpa pamrih, tanpa minta imbalan. Nah, anak-anak, kalau menolong harus ikhlas ya. Jadi tidak boleh mengharapkan imbalan atau balasan. Nah, manfaat tolong menolong secara sederhana dapat dimaknai dengan menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Contoh tolong menolong. 1. Membantu nenek yang sedang menyeberang jalan. Nah, kita lihat gambar ini anak, yang dilakukannya sudah cukup baik. Kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya itu fakir miskin atau pengemis yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Yuk sedekah biar berkah. Itulah gambar yang kita lihat. 3. Membantu tetangga yang terkena musibah. Ini salah satu perbuatan sila kelima, yaitu peduli kepada masyarakat atau tetangga yang terkena musibah. Itu perlu bantuan. Apa sih manfaat kerjasama? Mari kita lihat. 1. Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan cepat selesai sehingga hemat waktu. Mempererat tali persaudaraan. Menciptakan persatuan. Anak-anakku, kalian masih ingat kan? Nah, pasti masih ingat ya, Pancasila. Pancasila adalah panca 5, sila aturan. Pancasila 5 aturan. Nah, kita lihat penerapan sila keempat. 1. Menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Bermusyawarah saat menentukan pemilihan ketua kelas, regu piket, dan diskusi. Pembagian tugas yang dilakukan secara adil. Hal ini sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, simbol sila keempat kepala banteng. Simbol sila kelima padi dan kapas. Kita lihat penerapan sila kelima. 1. Melaksanakan hak dan kewajiban. Gotong royong. Bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Tidak mencontek saat ulangan. Agar tercapai kehidupan yang tentram, adil dan sejahtera, mari hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lain kali kita lanjut lagi anak. Terima kasih.